Shalom, salam satu tubuh Kristus, Salam saudaraku satu terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia, yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan sedang berada di Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya di Yayasan Rehabilitasi Narwastu Humbahas bersama Ketua Yayasan Bapak Anju Purba. Ya, Anju Purba. Ya, beliau adalah Hela daripada founder yayasan ini, yaitu Bapak Pendeta Benjamin Sidabutar. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum kita jalan-jalan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sehingga Anda tahu, dan beberapa pernyataan sehingga akan menjadi berkat kita. Dan di saat Anda pun nanti terpanggil di saat mendengarkan video ini untuk menjadi saluran berkat bagi yayasan ini, maka akan ada nomor rekening yayasan ini di deskripsi video ini. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yayasan Rehabilitasi Narwastu adalah sebuah yayasan yang bergerak di dalam rehabilitasi ODGJ. Betul Pak Purba ya? Betul. ODGJ. Ya, ODGJ. Anda tahu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa atau ya yang stres, setengah gila dan mulai gila. Seperti itu. Tapi kami semua adalah orang-orang sehat yang akan menyembuhkan banyak orang gila di dalam nama Yesus. Jadi Pak Purba, tolong cerita dulu sejak tahun berapa yayasan ini berdiri. Pak Purba bisa ceritakan dengan detail mana yayasan ini berdiri dan berapa jumlah orang yang direhabilitasi. Silakan Pak Purba. Oke, Shalom. Saya Anju Purba sebagai pemimpin di yayasan ini, sebagai ketua, yang mana dari Hela atau menantu dari founder yayasan ini juga Bapak Pendeta Benjamin Sidabutar. Jadi yayasan ini berdiri disahkan secara resmi di hukum yaitu tahun 2017. Namun sebelum itu mertua saya sudah mulai merintis yang namanya pelayanan ini sejak tahun 2002. Ya, tahun 2002 mertua saya sudah memulai pelayanan seperti ini, bagaimana untuk mengumpulkan orang-orang gangguan yang mengalami gangguan jiwa di pinggir-pinggir jalan, dibawa ke rumah. Wow, keren. Dibawa ke rumahnya untuk karena mertua saya memiliki moto bagaimana kehidupannya bisa menjadi berkat, yaitu terlebih lagi memanusiakan manusia. Ya. Haleluya. Jadi orang-orang seperti ini banyak di pinggir jalan itu diasingkan atau dibuang oleh orang-orang. Nah, melihat keadaan seperti itu mertua saya hatinya tersentuh kasihan. Oleh karena itulah mertua saya di tahun 2002 mulai pelayanan seperti ini. Namun karena banyaknya usulan dari banyak orang, ya ini harus dilegalkan, ini harus dibuat badan hukumnya, maka tahun 2017 dibuatlah badan hukumnya. Nah, jadi kita sah di hukum itu tahun 2017. Haleluya. Berarti kalau cara dari tahun 2002 sampai sekarang berarti sudah kurang lebih 21 tahun ya Pak tahun. Anju Purba Ya, ya. benar. Dan sah dari 2017 sampai sekarang berarti sekitar 6 tahun. 6 tahun. Ya puji Tuhan. Sekarang berapa banyak orang yang direhabilitasi di tempat ini? Saat ini direhabilitasi lebih kurang 98 orang. Sungguh luar Ya, biasa. mulai dari umur 19 sampai dengan yang sudah tua, hampir 60 tahun. Betul ya, luar Jadi biasa. total ada 98, dan di sini rata-rata bisa dibilang 98% orang Batak. 98% ya. 98% orang Batak, orang kita Batak. Iya, puji Tuhan. Jadi saudaraku Mungkin terkasih, kita boleh ada kawan-kawan ini juga. siapa Pak? Siapa Pak? Saya Alcem. Alcem. Asli mana Pak Alcem? Pak Alcem. Mangasa, jangan dibilang Alcem. Mangasa Barimbing. Mangasa Barimbing. Oh Barimbing. Waduh, apa rasanya? Saya Tambunan. Ya. Jadi sudah berapa lama di sini? Jalan 1 tahun inilah. Kenapa nggak pingin pulang ke rumah? Ada sih rencana mau pulang tapi situasinya belum mengizinkan. Ya segeralah. Ya, betul. Mungkinkan situasi itu. Ya Praya, biar segera pulang. Oke? Oke. Oke. Dalam Tuhan nama berkati. Yesus. Oke, dalam Yesus. Oh, Saya kita pasti berkati. pulang. Sampai ketemu lagi. Amin. Oke ya, itu salah satunya yang sudah bisa diajak komunikasi. Baik, kita akan jalan-jalan keliling komplek ini sambil nanti kita ngobrol dan Pak Anju Purba menjelaskannya. Oke, Pak Anju kita putar. Oke. Jadi ini kantor Pak Anju ya? Iya, ini kantornya, tapi di belakangnya ada namanya ruangan Bait Salomo. Bait Salomo. Khusus yang itu yang Jadi- keras.
Bukan, Bait Salomo. Kenapa dikasih nama Bait Salomo itu ada filosofinya. Nah, Apa tuh? Salomo itu adalah orang yang bijaksana. Ha-ha. Ya, Salomo itu adalah orang yang bijaksana, kalem. Jadi yang di sini tuh adalah orang-orang yang kalem. Kalem ya. Iya, orang-orang yang kalem. Luar yang ada di biasa. Bait Salomo ini. Heeh. Puji Tuhan. Oke, inilah lokasi. Ini perkebunan kita. Iya, ini Oh, ini perkebunan kita. perkebunan jagung yang dimiliki oleh rehabilitasi untuk memberi makan mereka ya. Iya, karena saat ini kita belum ada bantuan dari pemerintah. Oh, belum ada? Belum ada support dari pemerintah. Sama sekali? Sama sekali nggak ada. Padahal di dalam Kementerian Sosial itu ada dana-dana taktis yang biasanya diberikan untuk panti-panti rehabilitasi dan mendukung kegerakan-kegerakan pelayanan-pelayanan sosial yang luar biasa untuk kebutuhan masyarakat secara khusus. Tapi sampai sekarang belum ada ya? Belum ada, Pak. Jadi Oke. sampai saat ini belum ada sama sekali yang namanya bantuan dari pemerintahan. Ya, paling ada bantuan itu dari pribadi-pribadi, keluarga-keluarga. Oke, Nah, baik. tapi tidak pernah ada bantuan dari pemerintah. Jadi kita berdayakan lahan yang kosong ini untuk contoh kayak jagung, kita tanam jagung, ya ini untuk mereka juga. Nanti panen kita kasih ke mereka. Iya. Gitu. Nah, ini ruangan Bahtrano. Ini Ini ruangan saya. Oh, Tempat- ini rumah ketua. Iya, rumah ketua. Puji Tuhan. Jadi Ini nggak ada- Bahtrano. nggak ada beda dengan ruangan Pak. Yes, sama-sama di kerangkeng. Sama-sama di kerangkeng. Luar biasa. Nah, jadi ini ruangan Bahtrano. Kenapa namanya Bahtrano? Ya, kalau kita tahu Bahtrano itu kan semua makhluk ada di situ. Betul, Semua segala jenis macam makhluk, bentuk. segala macam bentuk, segala macam kriteria. Ya. Nah, jadi di sini juga seperti itu. Hmm. Nah, ini tempat orang-orang yang lebih beringas. Lebih beringas. Gitu. Halo, Shalom. Nah, puji Tuhan. Shalom. Ini Pak Puka Silaban. Heeh. Nah, ini sudah bisa diapain ini? Ini sudah sembuh. Sudah semua. Buru apa? Guru wartawan. Puji Tuhan. Pardia, Aritonang Pardia. Tonang pusung warung marah. Orang muara. Oh, on Aritonang opus sungguh parmuara teh. Puji Tuhan. Sehat-sehat maha muda. Oke. Ini Ini Romelda Sinaga. Baru masih. diantar kemarin. Oh, baru diantar kemarin. Kondisinya masih parah ya. Ini Kemah Maria namanya ya. Kemah Maria. Iya. Oke, ini dapur umumnya. Jadi kiranya pemerintah Humbang Hasundutan secara khusus dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahkan Kementerian Sosial Republik Indonesia boleh melihat video ini dan boleh segera mengalokasikan dana sosialnya untuk memberikan bantuan di Panti Rehabilitasi Narwastu Humbahas ini karena sangat membutuhkan dukungan. Karena ini semua adalah swadaya daripada founder yaitu Bapak Pendeta Benyamin Sidabutar dan uluran tangan dari anak-anak Tuhan yang manis, orang-orang yang memiliki kasih di dalam Tuhan. Nah, ini sekarang sedang membangun apa ini, Pak Purba? Bikin tembok, Pak, karena tanahnya kan selalu longsor. Oke. Nah, jadi dipasang fondasi Fondasi supaya- dinding nanti Iya, ya. dinding tertahan itu. Ya, pasirnya. puji Tuhan. Ini Pak Pendeta Simatupang yang sudah panen alpukat dan Pak Pendeta Gideon Sinaga yang membantu panen alpukat. Jadi ini loh saudaraku, ini alpukat luar biasa. Anda lihat, ini adalah alpukat yang ditanam yang hasilnya juga diberikan untuk kebutuhan nutrisi bagi warga binaan, warga rehabilitasi ya Pak Purba ya. Iya, benar. Pak. Oh, ini buahnya alpukatnya keren banget. Mantap. Ini Wih. udah panen. Wah, coba Pak Gideon, Pak Pendeta. Tunjukkan. Wih, Ada yang minta itu. Wih, keren banget. Mantap kali. Mau merapat ke sini. Mau merapat segera. Pak, coba Pak Tupang tunjukkan. Jangan diam-diam lah Pak Langsung Tupang. diikat sama Pak Tupang. Langsung diikat, luar biasa. Karena mau lepas. Mau lepas. Oke, kita lanjut ke sana. Jadi ini juga rumah rehab ya Pak ya? Iya, benar. Jadi habis dari sana kalau mereka sudah mulai stabil, kita masukkan ke sini dan inilah tempat terakhir untuk mereka pulang. Oke, Dari jadi sini pulang. inilah shelter mereka karena mereka dianggap sudah sehat ya. Iya. Puji Tuhan. Halo, shalom semuanya, shalom. Salam, bilang salam. Gunawan. Shalom, shalom. Sehat semuanya? Puji Tuhan. Ya, kita berdoa segera sehat semuanya. Jiwa mereka tidak ditawan oleh kutuk, tidak ditawan oleh iblis, tidak ditawan oleh perjanjian-perjanjian dengan kegelapan dan mereka boleh mengalami kesembuhan. Puji Tuhan. Ini namanya Rehobot. Wow. Rehobot ya, sel Rehobot. Ini puji Tuhan ibu-ibunya sedang diajari untuk panen bulung gadung. Untuk makanan babi nih ya. Iya, benar. Wah, ini Ibu Anju Purba luar biasa sedang mengontrol para kaum wanitanya kerja
Jadi peternakan babinya di mana? Berapa banyak pinahannya? 12, Pak. Wih, 12 ekor. Puji Tuhan, luar biasa. Ada muslim itu kata. Ya puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Oh, wih, ini ayam juga digunakan untuk memberi makan mereka ya. Iya, nanti sekali sebulan kita sop, kita kasih ke mereka. Luar biasa Dan ayamnya. ini hasil ternak kita juga. Luar biasa. Dan ini peternakan babinya di belakang ya, Pak. Kemarin sepasang dibawa Pak Tupang. Oh iya, sepasang ya. Tapi nggak dipotong. Untuk benih itu waktu itu, jambi-jambi itu ya. Iya, untuk benih. Kan. Luar biasa. Ini luas sekali. Berapa hektar ini Pak Purba? Hampir 1 hektar. Luas tanah ini semua? Iya. Hanya 1 hektar ya hampir? Ini jagung masih punya kita ya? Masih Pak. Wah, puji Tuhan, luar biasa. 1 hektar, kayaknya lebih 1 hektarnya. Nah, lebih nih 1 hektar. Luas sekali. Nah, ini peternakan babinya. Luar biasa. Lagi masak untuk makan babi. Ini Simatupang. Lai Simatupang. Puji Tuhan, semangat lah ya. Woi, mantap ini. Lagi masak untuk makan babi. Lai Simatupang semangat, cepat sehat ya. Tuhan Yesus berkati ya. Nah, ini babi-babinya. Wih, luar biasa. Ini ada B2 dan B4. Ini B2 dan B4. Luar biasa. Ada 12 ekor. Nah, ini akan kita buat di beberapa daerah. Luar biasa. Oke. Jadi, oke, baik. Pak Purba, pesan apa yang mau disampaikan untuk saudara-saudara yang nonton video ini? Oke, pesan yang mau disampaikan yaitu kami berharap buat Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang hatinya tersentuh untuk memberkati orang ini, silahkan boleh datang atau boleh juga melalui nomor rekening yang ada di deskripsi. Ya. Nah, satu hal yang paling penting yang mau disampaikan yaitu ya, tetaplah bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Amin. Karena mereka ini adalah bukan orang-orang yang dari kecil keadaannya seperti itu, tapi mereka ini adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan, yang kehilangan arah Kasih. hidup, kehilangan kasih dari keluarga. Nah, jadi kalau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, angan-angan kita itu nggak terlalu tinggi. Amin. Nah, maka kita tidak akan menjadi seperti mereka. Ya. Kayak gitu. Jadi tetap bersyukur. Amin. Seperti firman Tuhan katakan, bersyukur dalam segala hal. Apa Ya. yang kita punyai, itulah yang harus kita syukuri. Berusaha itu wajar, bermimpi itu adalah hal yang wajar, tapi jangan terlalu berambisi Ya. sehingga menghilangkan akal sehat kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Anju Purba. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, di tempat ini juga ada tempat ibadah. Ini yang saya tunjuk ini, pas di belakang kepala Pak Anju Purba ini. Ini adalah tempat ibadah. Ini adalah tempat ibadah. Gedung gereja. Gedung gereja. Ya, kita bersyukur ada tempat ibadah juga yang disediakan untuk mereka diajar secara iman untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan ini ada perkebunan ubi, kayu, ubi jalar, ada jagung, semua dipakai untuk memberi makan mereka-mereka yang direhabilitasi. Jadi saya bersyukur boleh menyampaikan video ini. Terus topang setiap pelayanan kita Kebangkitan Hidup Ministries untuk menjadi berkat, membawa kabar baik, shalom dan lawatan untuk setiap jiwa-jiwa. Karena setiap jiwa perlu juru selamat. Untuk itu Pak Anju sukses selalu. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Shalom. Shalom.